Untuk sementara waktu ini, kita tinggal di gua ini ya sayang. Kamu harus merasakan ini semua demi aku. Padahal, kamu bisa memilih pergi dan menikmati semua kehidupan baru kamu. Bahkan, kamu kalau mau, kamu bisa memiliki Dewi atau perempuan lain. Tapi kamu tetap memilih aku, yang hanya siluman ular. Tidurlah sayang. Aku akan jaga kamu. Aku pastikan gak ada siapapun yang akan mengganggu kamu ya. Tidur yang nyenyak ya. Sekarang kalian telah sah menjadi sepasang suami istri. Aku merestui pernikahan ini. Dan tidak ada yang bisa memisahkan kalian lagi. Semoga kalian bahagia. Terima kasih Yang Mulia. Terima kasih Yang Mulia. Terima kasih. Akhirnya perjuangan kita nggak sia-sia sayang. Mama, aku ingin ngasih tahu Mama, sekarang aku dan Nadine telah menikah dan aku juga menjadi manusia ular. Mama gak akan pernah bisa terima pernikahan kalian. Karena kalian gak mungkin bisa bersama. Mama, tapi... Kamu pergi sekarang, Ishan. Mama gak mau lihat muka kamu lagi. Pergi kamu, Ishan. Mama. Kamu juga, Nadine. Mama gak mau lihat muka kamu. Pergi juga kamu. Pergi sekarang. Pergi. Mama. Ma. Mama. Ma. Mama. 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 Kenapa sayang? Nadine, aku sepertinya aku mimpi buruk. Dalam mimpiku, aku sudah menjadi siluman ular dan aku menikah denganmu. Aku bisa berubah menjadi siluman ular seperti kamu. Bahkan, alam semesta merestui hubungan kita. Tapi kamu barusan panggil Mama. Iya Nadine. Dan Mama, dia nggak merestui kita. Dia nggak setuju dengan hubungan kita. Sayang, tapi itu hanya mimpi buruk saja. Mudah-mudahan nggak terjadi. Dan mudah-mudahan saja Mama, dia merestui hubungan kita. Aku juga berharap begitu sayang. Pembayaran perusahaan cabang berhasil masuk ke rekening kita, Ma. Aku yakin
Besok pagi Tante Maya pasti akan kaget banget begitu dia tahu kalau pemilik perusahaannya udah bukan dia lagi, Ma. Oh, kasihan. Iya sayang, dengan uang sebanyak itu Mama bisa shopping-shopping, belanja-belanja, pergi kemanapun yang Mama suka. Aku juga mau beli mobil baru, mah. Supaya cewek-cewek pada nempel. Tapi kita harus ingat sama tujuan utama kita. Kita harus buat mereka semua keluar dari rumah ini. Terutama Ishan. Aku harus buat Ishan tunduk sama aku. Kalau dia nggak mau, aku pastiin dia akan ngeliat Tante Maya akan menderita. Sini. Berani banget ya kamu nguping pembicaraan kita. Kurang ajar banget sih. Kalian yang keterlaluan. Kalian tega ya nipu saudara kalian sendiri. Dewi, kamu tuh siapa? Jangan mentang-mentang jadi menantu di sini kamu berani ngelawan kita. Lepasin. Enggak. Lepasin ya. Lepasin. Enggak. Sini kamu. Apa-apaan ini sih? Nggak ada apa-apa. Tadi itu si Dewi coba buat nguping pembicaraan kita. Tapi ya udah kita ajak ngobrol aja sekalian. Ini bukan apa-apa, Tante. Bella, apa-apaan ini? Kenapa kamu jual perusahaan cabang atas nama kamu? Oh, Mama. Ya Allah, Mama. Bajum. Biatun. Astagfirullahaladzim, ya. Ya Nyonya, Allah. ya Allah. Nyonya, ya Allah, Nyonya. Turun. Ya Allah, Nyonya. Ya. Tante Maya siap-siap aja ya. Besok pasti Tante Maya akan marah besar. Karena Tante Maya tahu kalau semua perusahaan udah jadi milik kita. Mama harus ingat nasihat dokter. Mama itu nggak boleh banyak pikiran. Tapi mereka itu sudah keterlaluan, Dewi. Mama udah nggak bisa terima. Iya, Ma, aku ngerti. Tapi Mama kan masih sakit. Aku nggak mau lihat Mama pingsan lagi. Mama nggak akan biarin mereka kayak begini terus. Kamu telepon Ihsan sekarang. Masa dia nggak tahu? Perusahaan cabang sudah dijual sama Bella. Atas nama dia lagi. Bagaimana ini ya Allah? Aku nggak mau membohongi Mama. Tapi aku juga nggak mungkin bilang kalau Mas Ihsan sebenarnya nggak ke kantor. Dewi, kamu menyembunyikan sesuatu dari Mama? Ihsan kemana? Kamu pasti tahu kan suami kamu ada di mana? Kemana Ihsan? Ma, Dewi benar-benar nggak tahu. Mas Ihsan, kamu di mana, Mas? Aku mohon kamu pulang. Kasihan Mama, Mas. Ihsan di mana, Dewi? Ihsan kemana? Kamu pasti tahu kan Ihsan di mana? Aku benar-benar gak tahu Mas Ihsan ada di mana. Ayo, Sayang, ada apa? Ihsan pulang. Itu
itu Ishan? Kamu sendiri aja ya yang lihat mama. Aku tunggu kamu di sini. Gak apa-apa ya? Nadine, tapi aku juga ingin kamu ikut menemui mama. Siapa tahu dia menginginkan kamu kembali ke rumah ini lagi. Itu bisa jadi kan? Tapi aku gak pengen ngecewain mama. Aku sudah janji sama mama. Kamu sendiri aja ya yang ke tempat mama. Oke. Aku gak boleh melanggar janji aku ke mama. Lagian juga ada Dewi yang nemenin mama. Astagfirullah, Ma. Ya Allah, kenapa Mama jadi berhalusinasi gini? Itu Ishan pulang. Ishan pulang. Ma, udah mama istirahat aja ya. Ishan pulang. Ishan pulang. Ma. Mau? Ishan, kemana aja kamu sayang? Kamu bikin mama khawatir. Mas Ishan sendirian. Aku yakin Mbak Nadine ada di luar. Ma, Mas Isyan, aku keluar dulu ya. Selalu saja setiap aku ingin merebut Nadine, ada saja penghalangnya. Ada apa lagi, Paman? Kenapa Paman mencariku? Kalau Paman tidak benar-benar berniat membantuku merebut Nadine dari Ihsan. Tenang, Raden. Saya akan tetap bantu kamu. Tapi kita harus rahasiakan ini dari Lastri. Karena dia jelas-jelas bantu Nadine untuk ketemu sama Ihsan. Terus bagaimana lagi, Paman? Semakin lama Ihsan berada di samping Nadine, semakin susah kita untuk memisahkan mereka. Cuma ada satu cara. Caranya adalah Paman harus bunuh Ihsan. Itu untuk menghapus bayangan Ihsan dari Nadine. Aku tidak akan mengotori tanganku sendiri untuk membunuh Ihsan. Kalau Ihsan mati, Dewa Ular tidak punya alasan untuk menghukummu. Tapi tidak mungkin bunuh manusia yang tidak bersalah. Tidak bersalah. Ihsan sudah melawan kodratnya, Paman. Dia sudah mempengaruhi Nadine sebagai siluman ular. Dia bersalah. Dia patut dihukum. Dan hukuman yang paling tepat untuk dirinya hanyalah kematian, Paman. Paman pasti setuju. Apa sebaiknya aku pulang ya? Biar Ihsan bebas nemenin mama. Mbak Nadine! Mbak Nadine? Dewi? Mbak Nadine kemana aja? Mbak Nadine baik-baik aja kan? Ya, aku baik-baik aja. Gimana keadaan rumah, sayang? Apa? Mereka jual aset perusahaan Ihsan? Ini nggak bisa dibiarkan. Maaf Mbak Nadine. Bukannya aku ngelarang, tapi... Ya, aku paham. Apa mama masih meminta kamu menikah dengan Ihsan? Sayang, gimana keadaan mama? Mama udah sembuh dan dia akan baik-baik saja. Dewi, sebentar lagi aku dan Nadine kembali ke hutan. Tolong kamu jagain mama ya. Dewi, jagain mama ya.
Aku percayakan semua itu ke kamu. Terima kasih ya. Sayang. Sampai nanti. Enggak, aku nggak boleh cemburu lihat Mas Isyan dan Mbak Nadine yang saling mencintai. Sayang, apa kamu gak khawatir sama perusahaan kamu? Kamu sudah lama lo ninggalin perusahaan kamu. Kamu sudah tidak peduliin lagi perusahaan kamu. Bagaimana dengan mereka? Pasti banyak orang yang kecewa terhadap kamu. Mama juga gak bisa kamu bohongi terus, sayang. Apalagi kamu keluar seperti ini. Mama pasti akan tahu. Baiklah. Aku akan perhatikan perusahaanku, tapi aku harus tetap di sini bersamamu. Oke? Tapi kalau kamu tinggal di hutan, bagaimana dengan perusahaan kamu? Kamu gak akan bisa menangani perusahaan itu, sayang. Aku akan tinggalin semuanya, Nadine, demi menjadi ular seperti kamu. Dan kita akan terus bersama. Nadine, itu nggak akan lama lagi. Setelah aku mendapatkan rumah, kita akan pindah ke sini di hutan ini bersama. Bagaimana? Kamu sudah terlalu banyak mengorbankan untuk aku. Aku sayang kamu, Isyan. Jaring ini akan membuat Lastri tidak bisa keluar dari tempat tidur ini. Aku harus mengamankan Lastri dulu. Karena kalau tidak, dia akan terus menghalangi aku menyatukan Radit dan Nadine. Tanaman-tanaman ini akan melindungi kita, sayang. Siapapun yang melihatnya tidak akan pernah bisa melihat gua. Kamu akan aman di sini. Terima kasih. Terima kasih untuk segalanya, Nadine. Aku janji bahwa setiap saat aku akan lindungi kamu dan kamu akan lindungi aku dari segala sesuatu. Ayo, sayang. Kita punya buku nikah, Mas Isyan. Di sini ada foto kamu dan ada foto aku. Tapi hati kamu tetap saja buat Mbak Nadine. Dan aku gak bisa berbuat apa-apa. Aku harus menghormati perasaan kalian. Dewi dan Ihsan sudah menikah.
Aduh. Ini pasti Bapak sudah membuat jaring ajaib di tempat tidur ini. Ini Bapak pasti punya rencana buat Nadine dan Isyan. Ini gak bisa dibiarin. Aku harus bisa bebaskan mereka. Kasihan Nadine. Pak, ada rencana apa lagi ini? Kasihan Nadine. Justru karena aku kasihan sama Nadine, aku akan pisahkan dia dari manusia itu. Enggak, Bapak harus lepaskan aku. Aku harus lindungi Nadine. Percuma, Lastri. Kamu tidak akan bisa keluar dari jaring ini. Aku pengen lihat Nadine bahagia, Pak. Lepasin aku. Pak! Bapak! Mana Ihsan? Aku sudah mencari di rumahnya. Tapi dia tidak ada di sana, Paman. Dia pasti di sini bersama Nadine. Kalau gitu kita harus berpencar. Dan ingat, Paman. Ketika Paman bertemu dengan Ihsan dulu, Paman harus secepatnya membunuh Ihsan. Pasti. Demi ketenangan dan kedamaian bangsa ular. Aku sekarang punya kunci untuk memisahkan mereka. Aku yakin dia pasti kecewa begitu tahu Ihsan menikah lagi. Aku mau cari makanan buat kita ya sayang. Gimana kalau kita cari berdua aja biar lebih cepat ya? Jangan, itu berbahaya buat kamu. Jangan sampai kita mau mancing Paman sama Radit. Tapi... Kamu gak usah khawatir. Aku pasti akan baik-baik saja. Aku tahu cara mengelabui mereka, ya. Ya udah, tapi kamu hati-hati ya. Oke. Hati-hati. Aku harus bertemu dengan Dewa Ular. Aku harus bisa memanggil dia. Dewa Ular. Dewa Ular. Datanglah. Dewa Ular. Aku harus panggil Dewa Ular. Aku harus bertemu dengannya. Dewa Ular. Dewa Ular, datanglah. Aduh. Ke kantor yuk. Kalian mau kemana? Emangnya tadi kamu gak dengar? Aku bilang kan aku mau ke kantor. Ya kita kan harus kerja. Gak kayak kamu nikah buat kekayaan doang. Ya kalau mau ke kantor silahkan aja. Tante Maya ngomongnya gak usah ketus gitu dong. Tante Maya lupa ya, aku kayak gini kan gara-gara Tante Maya.
Udah ya. Ya udah Bella, Irfan. Kita nggak usah mikirin masalah yang nggak penting kayak gini. Mendingan kita sekarang langsung aja berangkat. Karena banyak kerjaan yang harus kita urusin ya. Yuk. Mama kenapa ngizinin mereka ke kantor lagi? Mereka pasti punya rencana buruk sama kantornya Mas Isyan. Tenang aja sayang. Mama sudah laporkan semua kecurangan mereka ke pengacara. Biar nanti pengacara yang berurusan dengan mereka. Semoga semuanya baik-baik aja ya, Ma. Oh ya, Isyan mana? Mas Isyan udah pergi dari subuh, Ma. Katanya mau keluar kota. Ada urusan kerjaan di sana. Tapi Mas Isyan janji dia bakal cepat pulang kok. Sepertinya Dewi sedang menyembunyikan sesuatu. Akhirnya kau tertangkap juga, Nadine. Lepasin aku, Radit. Melepaskanmu? Untuk apa? Agar kau bisa kembali kepada Ihsan? Nadine, aku ingin memberitahu kabar gembira untukmu. Manusia yang sangat kau cintai itu sudah menikah dengan Dewi. Aku udah coba berulang-ulang kali, tapi kenapa Dewa Ular nggak datang padaku? Kenapa lama sekali? Hari ini adalah hari terakhir kamu, Ihsan. Kamu tidak bisa lari lagi, karena saya akan terus buru kamu. Ini semua aku lakukan demi kelangsungan bangsa. Paman, apa salahku? Apalagi yang kau pertahankan dari manusia seperti itu, Nadine? Sudahlah, Radit. Percuma kamu menghasut. Sampai kapanpun, aku tidak akan terima cintamu. Jadi kau masih mengharapkan manusia yang tidak bisa menghargai cinta itu, Nadine? Apa Dewi adalah wanita yang selama ini aku cari? Wanita yang bisa menggantikanku untuk menjadi istrinya Isyan. Kalaupun Isyan memang sudah menikah, aku gak boleh cemburu. Karena itu semua adalah keinginanku. Kenapa kau diam saja, Nadine? Lebih baik mulai sekarang ini kau harus bisa melupakan Ihsan. Dan kau juga tidak perlu khawatir, Nadine. Kau pasti bisa melupakannya. Nadine. Setengah jam lagi kalau bisa aku tidak keluar dari tubuhmu. Kamu akan mati, Ihsan. Sekarang aku akan buang kamu sebelum Nadine datang tolong kamu.
Bojum, mana Iya, tehnya? Ininya udah selesai tehnya. Makasih ya. Kalau gitu Mbok Jum sama Atun beresin cucian dulu ya, Nya. Iya, Tan. Kayaknya. Mama nggak apa-apa? Kenapa ya? Mama badannya tiba-tiba lemas. Ma, aku antar mama ke kamar aja ya. Gak usah Dewi. Isyan mana? Dewi, Mama mau ngomong sama Isyan. Coba kamu telepon Isyan. Mas Isyan bawa HP-nya nggak ya ke hutan? Cepet Dewi. Iya mas, bentar ya. Handphonenya Mas Isyan nggak aktif mah. Ya Allah. Jangan-jangan Isyan ke hutan lagi cari Nadine. Mama takut dia kenapa-napa. Mama nggak boleh mikir yang macem-macem. Lebih baik kita doain aja. Semoga Mas Isyan selalu selamat. Ya Allah, mudah-mudahan anakku Isyan baik-baik aja. Dimanapun dia berada sekarang ini. Ya udah sekarang kita ke kamar ya, Ma. Isyan! 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 Di mana kamu sayang? Isyan! Lelaki yang kau nikahi itu sekarang sudah menikah dengan Dewi. Isyan! Kamu di mana? Isyan! Bisa, Paman. Isyan. Apa yang Paman lakukan ke Isyan? Aku harus cari mereka. Ihsan pergi meninggalkan dirimu. Itu hal biasa bagi manusia yang memiliki istri dua. Kemarin dirimu, sekarang waktunya untuk Dewi. Ihsan gak meninggalkan aku. Kamu lihat? Ini bisanya Paman. Radit, aku mengenal Paman. Sangat mengenal Paman. Paman tidak akan pernah menyakiti makhluk lain. Paman seperti itu karena Paman kena korban hasutan kamu. Aku tidak pernah menghasut pamanmu, Nadine. Mungkin pamanmu berpikir kalau Ihsan itu sudah membahayakan bangsa ular. Dia sudah terlalu jauh karena cinta terlarangnya terhadap dirimu, Nadine. Nadine! Nadine! Tapi ada kabar gembira. Ihsan tidak ada di sini. Dan ada bisanya Paman Herman. Berarti sekarang Ihsan sudah berada di tangan Paman Herman. Selamat tinggal, Ihsan. Aku terpaksa lakukan ini demi kebaikan bangsaku.
Paman, jangan lakukan itu sama Isyan, Paman. Isyan tidak bersalah apa-apa. Kasihan dia, Paman, aku mohon. Maaf, Nadine. Ini satu-satunya cara untuk memisahkan kalian. Jangan lakukan itu, Paman. Paman, jangan. Paman! Paman, jangan lakukan itu. Paman! Paman! Isyan! Nadine selamatkan aku. Nadine, tolonglah, aku nggak mau kehilangan kamu, Nadine. Aku nggak akan lepasin kamu. Lepasin dia, Nadine. Nggak akan, Paman. Aku nggak akan lepaskan dia, Paman. Dia suami aku. Nadine, mungkin aku akan mati di sini. Kamu pegang tangan aku, sayang. Nadine. Jangan lakukan itu ke aku, Paman. Nadine, maafkan aku. Aku nggak bisa lindungin kamu, sayang. Aku nggak mau kehilangan kamu, Isyan. Dewi, Mama kok nggak pernah merasa secemas ini ya? Aduh, rasanya dada Mama sesak. Ya Allah, entah ini firasat seorang ibu atau bukan. Tolong jaga Mas Isyan dimanapun dia ada. Jagalah dia, ya Allah. Sudah berbagai macam cara aku lakukan untuk memusnahkan sihir Bapak. Tapi nggak bisa aku lakukan. Tega sekali Bapak mengurung aku seperti ini. Sihir Bapak tidak akan bisa menembus tanah. Aku harus mencoba. Sekarang aku harus cari keberadaan Bapak. Dia pasti sudah melakukan sesuatu sama Nadine dan Isyan. Lepasin dia, Nadine. Enggak, aku gak akan lepaskan suamiku. Paman. Bibi, Paman gimana, Bi? Paman kamu itu siluman sakti. Dia tidak akan mati di bawah sana. Yang harus kita tolong Isyan. Kita harus segera tolong dia. Kalau enggak dia bisa meninggal. Ya, Bi. Nadine, kamu jangan kuras tenaga kamu. Kamu lagi hamil. Makasih ya, Bi. Makasih sudah bantu aku dan suami aku. Terima kasih, Bi. Nadine,
kamu nggak apa-apa? Nadine, kamu kenapa? Bi, tadi paman buat tanganku gak berasa apa-apa. Sekarang Bibi coba ilangin mantra yang ada sama kamu ya. Makasih ya, Bi. Nadine, kamu harus istirahat. Ishan, bawa dia ke goa. Ayo. Kamu tuh ya, kayaknya kamu harus belajar deh cara menghormati atasan. Ini kita tuh bos kamu. Selamat pagi kek, apa kek. Malah melotot aja kayak gitu. Kamu mau saya pecat? Bos di sini hanya Pak Ihsan dan Bu Maya. Jadi kalau ada orang yang mengaku-ngaku bos di sini, apalagi mengambil keputusan tanpa sepengetahuan pimpinan, itu namanya apa? Pencuri. Maksud Anda apa? Anda jangan sembarangan nuduh kami pencuri ya. Dengar ya, Ibu Maya itu adalah mbak saya, yang artinya kakak saya dan saya adiknya dan kita tinggal satu rumah. Kalian bertiga dilarang datang ke kantor ini, apalagi menggantikan posisi Pak Ihsan. Bapak mau coba ancam saya? Hah? Pak Wisnu, Bapak ini bukan siapa-siapa. Jadi mendingan Bapak nggak usah banyak omong. Security! Security! Tolong kalian bawa orang ini keluar. Justru kalian bertiga yang akan saya suruh keluar. Pak, bawa mereka keluar. Siapa? Apa-apa nih, ya? Berani kalian sentuh saya tuntut kalian. Bawa mereka, Pak. Siapa? Ayo. Ini kita bukan pencuri. Lepasin kita. Lepasin. Nadine kecapean karena dia lagi hamil. Kamu ambil air minum ya buat Nadine. Baik, Bi. Kamu harus istirahat, ya. Nadine, Minum dulu ya Nadine. bangun. Makasih sayang. Pelan-pelan sayang. Sebaiknya kalian harus segera keluar dari hutan ini. Hutan ini tidak baik buat kalian, tidak aman. Kalau kalian mau hidup bersama. Apalagi buat bayi kalian yang mau lahir. Hidup aja normal sebagai manusia. Itu akan lebih baik. Sayang, mungkin saran Bibi ada benarnya. Kita akan lebih aman kalau kita bisa tinggal di luar hutan ini. Baiklah, Bi. Aku akan ikuti nasihat Bibi. Apapun yang kamu mau, sayang, aku akan ikutin kamu. Tapi urusanku di hutan ini belum selesai. Aku tetap harus berubah menjadi siluman ular supaya kita bisa bersatu selama-lamanya. Terima kasih ya Bibi.
Terima kasih atas bantuannya. Maaf, Bi. Secepatnya aku akan membawa Nadine keluar dari hutan ini. Katanya siluman sakti. Tapi baru menghadapi Nadine dan Ihsan saja sudah kewalahan. Aku kira dia sudah berhasil membunuh manusia keparat itu. Malah dia yang jatuh ke jurang. Lastri! Awas kau! Syukurlah kalau begitu. Mereka itu harus diberikan peringatan yang tegas supaya tahu diri. Ya udah Pak Wisnu. Ya udah, terima kasih ya. Tante Maya jangan senang dulu ya. Karena walaupun kita nggak bisa masuk dalam perusahaan itu, tapi kita masih punya rencana yang lebih besar. Jadi mendingan Tante Maya sama menantu kesayangan Tante itu pergi aja dari rumah ini. Bukannya kalian yang harus pergi dari rumah ini. Bukan saya. Sekarang kalian pergi. Pergi! Tante Maya, Tante nggak bisa ngusir kita dari sini. Tante itu lemah. Ya Allah, apa yang akan mereka lakukan? Aku harus masuk ke sana atau enggak ya? Neng, mau kemana? Hutan itu terlarang. Yang masuk ke situ nggak bisa keluar lagi, Neng. Enggak. Aku harus tetap kasih handphone ini ke Mas Ihsan. Supaya Mama Maya bisa menghubungi Mas Ihsan. Sayang, ada apa? Justru aku yang tanya sama kamu. Kamu mau sampaikan sesuatu apa ke aku? Oh iya, aku lupa. Aku ingin sampaikan sesuatu ke kamu. Nadine sayang, aku mencintaimu untuk selama-lamanya. Maafkan aku, Nadine. Aku belum siap menceritakan pernikahanku sama Dewi. Meskipun dia adalah wanita pilihanmu. Gimana ya kalau omongan orang tadi benar? Dewi? Mbak Nadine? Mas Ihsan? Ini aku kesini mau nganterin handphone buat Mas Ihsan supaya Bu Maya bisa ngubungin Mas Ihsan maksudnya. Soalnya Bu Maya pasti khawatir banget kalau Mas Ihsan gak bisa dihubungin. Terima kasih, Dewi. Sama-sama, Mas. Kalau gitu aku langsung pulang ya. Bentar, Dewi. Kita udah lama gak ngobrol bertiga kan? Kita bicara yuk, sebentar yuk. Kenapa Ihsan masih menyembunyikan ini dari aku? Aku yakin ini semua karena dia gak mau melukai perasaan aku. Kayaknya Mbak Nadine belum tahu kalau aku dan Mas Ihsan udah menikah. Kepada dia, kita ngobrol bertiga yuk sebentar.
Mbak Nadine, kayaknya aku nggak bisa deh. Aku langsung pulang aja ya. Soalnya takut Bu Maya nyariin aku. Nanti mungkin lain kali aja ya. Kalau gitu aku pulang dulu ya Mbak Nadine. Sayang, Dewi itu baik ya. Dewi juga sayang banget sama Mama. Mama pun juga sayang sama dia. Aku kepengen Dewi menggantikan posisi aku. Menjadi menantu Mama. Gimana caranya aku kasih tahu Nadine kalau sebenarnya aku dan Dewi sudah menikah? Kenapa perasaan aku jadi gak tenang gini? Aku jadi ngerasa udah nyakitin perasaan Mbak Nadine. Aku salah udah nikahin suaminya. Dewi, aku heran apa gunanya kau menjadi istrinya Ihsan? Hah? Kalau Ihsan tidak pernah ada di dekatmu. Kau harus paksa Ihsan untuk meninggalkan Nadine. Karena kalian sama-sama manusia. Itu bukan urusan kamu. Selama Ihsan belum bisa meninggalkan Nadine, wanita yang kucintai ini menjadi urusanku. Tolong jangan ganggu saya. Pergi kamu dari sini. Aku tidak mau mengganggumu, Dewi. Aku ingin sekali mengajakmu agar kita berdua bisa bekerja sama. Supaya aku bisa memiliki Nadine, dan kau juga bisa memiliki Ihsan seutuhnya. Kau akan dicintai oleh Ihsan, dan aku akan mencintai Nadine. Karena begitu semestinya. Manusia dengan manusia, siluman dengan siluman. Sepertinya Dewi sudah terkena hasutanku. Manusia memang makhluk yang lemah. Mereka mudah sekali terkena hasutan. Bagaimana? Kau setuju? Saya nggak butuh kerjasama dengan kamu, siluman. Kalau Allah menakdirkan saya dengan Mas Ihsan, maka saya akan hidup dengan Mas Ihsan selamanya. Tapi kalau tidak, berarti Allah punya jalan lain. Dan saya harus menerima itu. Sial. Ternyata manusia yang satu ini susah diajak kerjasama. Wah, kamu lapar banget ya. Makanya lahap banget sayang. Karena di hutan, aku hanya makan makanan seadanya dan aku kangen makanan kayak gini. Tapi terima kasih ya. Iya, kalau di hutan memang harus makan seadanya sayang. Gak seperti kamu lihat seperti ini. Iya, aku tahu. Yang terpenting ada kamu di sampingku, oke? Rasanya kamu gak pantas hidup seadanya di hutan bersama aku, sayang. Ngomong-ngomong, sebentar lagi aku akan membeli rumah dan kita bisa tinggal di situ. Jadi kamu gak usah cemasin soal itu. Tenang saja. Sayang, kenapa kamu gak mencoba untuk menjadikan Dewi istri kamu, sayang? Maksudmu apa? Kamu gak perlu menyembunyikan apa-apa dari aku, sayang. Aku udah tahu soal pernikahan kamu dengan Dewi. Nadine, aku benar-benar minta maaf. Aku gak punya pilihan lain saat itu.
Karena Mama sedang sakit keras, jadi aku terpaksa mewujudkan keinginan Mama. Tapi aku akan segera ceraikan Dewi. Kalau aku melarang kamu tuh menceraikan Dewi gimana? Tapi kenapa? Menurut aku, kamu sama Dewi itu pantas untuk bersama-sama, sayang. Lagi pula, Mama sangat sayang kan sama Dewi. Aku ikhlas kok, kamu punya istri seperti Dewi. Aku minta sama kamu, tolong jangan pernah sakiti Dewi ya. Karena buat aku, Dewi itu seperti Dewi penolong buat hubungan kita, buat Mama, dan buat keluarga kita. Kasih tangan kamu. Aku mohon sama kamu, jangan pernah kamu ceraikan Dewi ya. Baiklah Nadine, aku janji aku gak akan ceraikan Dewi. Tapi aku juga gak akan pernah ninggalin kamu selamanya. Cepat atau lambat, kita pasti harus berpisah sayang. Kita harus sama-sama bisa menerima itu. Aku gak akan menceraikan Dewi seperti yang kamu minta, Nadine. Tapi itu gak akan menghalangi niatku untuk berubah menjadi siluman ular, supaya aku bisa selalu ada di dekatmu. Iya Pak, iya Pak. Iya. Oke, terima kasih Pak. Selamat siang. Kenapa? Pengusaha-pengusaha itu mau beli sahamnya. Ya iya dong, masa gak mau beli orang sahamnya murah kayak begitu? Ya enggak? Kamu berhasil sayang. Van. Kamu tanda tangan di sini, Van. Nih. Buat apaan? Udah tanda tangan aja. Kamu mau gantiin Isyan jadi direktur nggak? Mau, Ben. Mau. Makanya tanda tangan. Pokoknya serahin aja semuanya sama aku. Karena sebentar lagi kita yang akan menguasai perusahaan. Bagus. Mama kenapa? Mama kok kayak gelisah gitu? Mama lagi ada yang dipikirin ya? Bella, Sylvie sama Irfan, mereka ngancam Mama untuk mengusir kita dari rumah ini. Mama nggak tahu mereka punya rencana apa. Tapi Mama curiga, semuanya ini ada hubungannya sama perusahaan. Ma, kalau mereka udah sampai mengancam dan bikin Mama resah kayak sekarang, apa nggak sebaiknya kita laporin aja ke polisi? Mama sudah telepon Pak Wisnu dan menginstruksikan Pak Wisnu supaya menutup semua akses ke perusahaan. Tapi kan mereka licik. Mama nggak tahu rencana apa lagi. Harusnya Mas Isyan ada di saat-saat seperti ini. Kasihan Bu Maya harus mikirin ini sendiri. Sedangkan aku nggak ngerti apa-apa soal perusahaan. Dewi, coba kamu telepon Isyan. Iya, Ma. Mama? Halo? Ini, Ma. Udah tersambung. Isyan? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Isyan, kamu di luar kota sampai kapan? Apa? Di luar kota? Kata Dewi kamu di luar kota. Ngurus kerjaan. Iya mah, aku memang di luar kota karena aku sedang mengurusi bisnis. Karena aku harus mengurusnya sendiri mah. Emang nggak bisa dipercepat pulangnya? Tapi ada apa mah? Mama baik-baik aja kan? Kamu harus beresin masalah perusahaan di sini. Karena Mama takut Tante Sylvie, Bella, Irfan itu akan menguasai perusahaan di sini. Mama nggak usah mengkhawatirkan semua itu mah. Perusahaan itu atas namaku mah. Nggak ada yang bisa menjual aset.
Tanpa seizinku, nggak ada orang yang bisa menjual atau merubah dokumennya, Ma. San, pokoknya kamu harus pulang secepatnya, ya? Ma, Mama tenang. Kalau semua urusanku di sini selesai, aku pasti akan pulang. Aku akan ketemu Mama, kita omongin semuanya. Baik, Ma. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sayang, barusan Mama telepon. Ada apa? Nadine, Mama ingin aku segera pulang. Dia khawatir kalau Bella, Irfan, dan Tante Sylvie memiliki rencana untuk menjual semua aset perusahaanku. Apa nggak sebaiknya kamu pulang aja ke rumah? Kamu selesaikan urusan kamu harus turun tangan. Aku yakin Mama lagi butuh kamu, sayang. Tenang saja. Aku yakin semuanya pasti akan baik-baik saja. Jadi nggak ada yang perlu dikhawatirkan.